mungkin karena ya baiknya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat sambil kita menunggu masuk ke materi ya. Mungkin tadi ada intermezzo dulu katanya. Jadi kenapa memilih surah ini? Sebenarnya karena karena memang tipikal saya orangnya yang memang hobi dengan alam ya sebenarnya. Yang kedua karena saya lihat ada kaitan yang sangat erat, yang sangat dekat, dan mungkin bisa dibilang menjadi perintah juga sebenarnya bahwa kita ini harus gitu, atau kita ini wajib hukumnya untuk tidak hanya mentadaburi ayat Quran, tapi juga mentadaburi ayat-ayat yang ada di alam. Nah, ini yang ingin saya coba sharingkan sedikit, supaya mudah-mudahan harapannya bisa mampu meningkatkan keimanan kita. Itu aja sih sebenarnya. Baik. Nah, Kak Safik, ini ada slide materi yang mau di-share atau langsung sampaikan? Ada sedikit. Nanti saya share sedikit. Oke. Tanpa menunggu waktu, ini kita langsung dengar aja ya penjelasan dan juga refleksi dari Kak Safik. Monggo, Kak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, mulai dari nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat untuk hadir dalam majelis pagi ini di story morning yang ketiga ini, dan mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan untuk terus menjalankan sesuatu yang baik ini insya Allah. Tak lupa salawat beri salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umatnya beliau dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan semua, pagi ini saya akan sharing sedikit tentang sebuah dua buah ayat dari Quran, yaitu surah Ali Imran. Saya izin share screen dulu sebentar. Ya, sudah muncul? Udah muncul. Nah ya, oke. Ya, oke. Jadi ayat yang akan saya sharekan ini adalah dari surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Saya bacakan dulu ya dikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, ayat ini jika kita terjemahkan terjemahan bebas lah ya, bisa dibilang ya. Yang ayat 90 itu bermakna inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari, serta pada pergantian atau perputaran siang dan malam, la ayatin di ulil albab, adalah tanda, menjadi sebuah tanda bagi ulil albab. Nah, di
di sini ada dua kata yang saya highlight lah ya. Saya ingin agak bahas lebih jauh nanti, yaitu tentang la ayatin dan liulil albab. Kemudian di ayat 191-nya alladzina yadhkurunallah, yaitu mereka yang mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang baik dalam posisi berdiri maupun duduk maupun ketika di pembaringan mereka. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka bertafakur atau deeply thinking, memikirkan secara mendalam gitu. Tentang apa? Fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu yang menariknya di sini tiba-tiba langsung ada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi hasil tafakurnya atau hasil berpikirnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa sampai pada sebuah kesimpulan bahwa tidak ada ciptaannya ini yang sia-sia. Satu pun ciptaannya ini tidak ada yang sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka jauhkan kami dari api neraka. Nah, ini menjadi dasar saya tadi, kenapa saya bisa bilang ini menjadi sebuah perintah bahwa bertafakur atau mungkin mendalami lah gitu ya, mendalami ayat-ayat yang ada di alam itu menjadi sebuah perintah bagi kita gitu. Karena sesungguhnya sebelum ayat Quran ini turun, alam ini udah ada. Jadi kita tuh sebenarnya nggak punya alasan untuk tidak mengenal Allah. Karena kalaupun Quran ini nggak turun, harusnya kalau akal kita masih jalan, akal kita masih sehat, kita masih bersih, maka harusnya kita akan sampai sendiri bahwa pada sebuah kesimpulan bahwa semua yang ada di alam ini itu pasti ada yang menciptakan. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada yang ngatur, dan semua yang keindahan, semua baik dan buruk, semua bencana maupun manfaat yang ada dari alam di sekitar kita itu pasti sudah ada ketentuannya. Dan yang menariknya di sini adalah ketika kita sudah sampai di sebuah kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa kita sadar bahwa semua ini tidak ada yang sia-sia, maka pertama yang kita lakukan adalah menyucikan Allah subhanaka, bahwa kita sadar bahwa Allah itu terlalu sempurna untuk terdapat celah pada ciptaannya, bahwa tidak mungkin ada cacat dalam ciptaannya. Mungkin akal kita yang belum sampai untuk memahami apa hikmah atau apa tujuan dari penciptaan sesuatu itu yang ada di alam ini. Tapi Allah terlalu suci, Allah maha suci untuk terdapat imperfection atau ketidaksempurnaan dalam ciptaannya. Dan yang lebih menarik laginya adalah dalam ayat ini Allah mengajarkan kita faqina adzabannar, bahwa dari setelah kita mentadaburi, mempelajari, mendalami penciptaan alam semesta, maka kemudian kita minta dijauhkan dari neraka. Jadi harusnya dengan adanya penciptaan, dengan memperhatikan alam sekitar kita ini, kemudian dengan Allah kabarkan bahwa akan ada hari akhir, maka itu harusnya semakin menambah, semakin memperkuat keimanan kita, sehingga kita semakin kuat keyakinannya, semakin bertambah imannya, dan semakin mendekap atau meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka. Nah, ini menjadi latar belakang lah bisa dibilang kenapa saya kemudian ingin tertarik gitu untuk sharing masalah ayat ini. Nah, yang menjadi latar belakang keduanya juga karena saya merasa sendiri juga, dan mungkin teman-teman juga ada yang merasa bahwa kita itu sekarang ini terlalu sibuk dengan dunianya kita, sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk melihat alam. Kita bangun tidur, kemudian udah siap-siap mau kerja.
pulang kerja udah siap-siap mau tidur. Jadi kira-kira ya rutinitas hari-hari kita tuh habis dengan menghadap ke bumi, tapi kita tuh tidak pernah memperhatikan isi bumi, apalagi memperhatikan isi langit. Waktu kita itu habis hanya untuk rutinitas, kerja, cari nafkah, kemudian berkumpul bersama teman, berkumpul bersama keluarga, dan seterusnya dan terusnya. Tapi sehingga kita tuh lupa gitu loh bahwa kita ini tinggal di bumi dan Allah ciptakan segala sesuatunya, bahkan dari angin yang berhembus siang dan malam, kemudian ada teriknya matahari, ada terangnya rembulan dan seterusnya, itu sampai nggak pernah lagi kita kita perhatikan dan nggak pernah lagi kita pikirkan gitu loh. We just take it for granted akhirnya gitu loh. Kita cuma pakai aja, kita nikmati aja. Bahkan untuk nikmati pun kadang-kadang enggak juga gitu loh. Jadi terjadi sebuah perubahan orientasi yang luar biasa di sini. Makanya mudah-mudahan sebenarnya tujuan dari sharing saya pagi ini mudah-mudahan kembali mengingatkan kita bahwa Allah ciptakan alam ini itu ada maksud dan tujuannya. Dan kita harus mencoba gitu, mencoba memahami apa sih sebenarnya, ada hikmah apa, ada tujuan apa sebenarnya di balik penciptaan alam ini gitu loh, langit dan bumi ini. Oke. Kemudian saya ingin membahas sedikit aja untuk kalimat yang tadi saya highlight. Yang pertama kalimat ayat. Jadi mungkin masih ada yang belum tahu lah gitu ya. Jadi saya refresh sedikit aja dan mungkin nanti bisa ditambahkan oleh yang lebih tahu. Jadi ayat itu ketika Allah menggunakan kata ayat di Quran itu bukan berarti hanya bermakna ayat Quran. Jadi kadang-kadang karena kita ini sudah mengadopsi kata ayat ini, kadang-kadang pikiran kita itu begitu mendengar ayat itu ya sama kayak ayat yang ada di undang-undang, yang ada di pasal-pasal gitu ya. Ya pokoknya yang produk-produk hukum lah gitu kan, itu kan menggunakan kebetulan, bukan kebetulan, memang sengaja itu diambil, diadopsi untuk menggunakan kata ayat juga. Sehingga ketika kita mendengar ayat itu seolah-olah yang terbayang adalah ayat yang ya sebagaimana pada produk hukum itu gitu loh. Padahal ketika di Quran Allah menggunakan kata ayat itu setidaknya mengandung dua makna. Yang makna dasarnya itu adalah sebagai petunjuk atau sign. Tapi juga ayat itu juga bermakna sebagai mukjizat yang tujuannya adalah sebagai bukti yang nyata. Jadi ketika Allah menyebutkan ayat, ketika Allah menggunakan kata ayat di Quran itu, dia tidak hanya sebagai tanda atau petunjuk, tapi dia juga sebagai mukjizat. Nah, yang menariknya adalah penggunaan ayat ini tidak hanya khusus atau spesifik dengan ayat Quran, tapi Allah juga menyebutkan kisah-kisah para rasul terdahulu itu adalah ayat, penciptaan langit dan bumi itu adalah ayat, mukjizatnya para rasul itu adalah ayat. Makanya semua isi Quran itu dari Al-Fatihah hingga An-Nas itu setiap kalimatnya, setiap susunan katanya itu adalah ayat, karena bukan hanya sebagai ayat yang merupakan tanda, tapi juga ayat yang merupakan mukjizat. Nah, itu yang mungkin perlu di apa ya, hanya sebagai informasi tambahan lagi aja agar kita bisa ingat bahwa ternyata ketika kita balik lagi tadi ke ayatnya tadi, bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu adalah ayat. Nah, jadi ketika kita misalnya memperdalami atau mempelajari bagaimana proses perubahan siang dan malam, mencari hikmah di baliknya, atau ketika kita lebih mendalami tentang proses penciptaan langit dan bumi gitu ya, maka itu sebenarnya secara tidak langsung kita sedang mempelajari sebuah ayat, apalagi jika memang diniatkan untuk itu gitu loh. Nah, jadi fungsinya ayat itu seperti itu. Nah, cuman yang menariknya lagi tadi penggunaan ayatnya ayatin li ulil albab, bukan ayatun linnas, bukan ayatul lil mukminin, bukan ayatul li apa gitu.
tapi hanya ayatun li ulil albab. Maka kita lihat dulu ulil albab itu apa. Ya, ini tadi yang apa di ayatnya la ayatin li ulil albab. Jadi ini hanya akan menjadi ayat bagi ulil albab. Lalu pertanyaannya ulil albab itu siapa gitu ya. Nah, ulil albab ini albab itu akar katanya dari lub yang setidaknya punya dua makna gitu ya, yaitu al-aqlu soleh atau sound mind atau pure mind atau pikiran yang masih bersih, yang masih mungkin bisa bahasa kita itu waras, yang masih akalnya berjalan lah gitu bisa dibilang. Dan yang kedua ini yang menarik ini, bahwa akal yang masih free from distraction, yang tidak tergoda atau tidak diisi dengan distraction, dengan sesuatu yang melenakan, sesuatu yang mengalihkan gitu. Nah, ini menarik karena kondisi kita, apalagi di zaman teknologi ini, di zaman internet gitu ya, rasa-rasanya lebih banyak informasi ataupun eh, ya informasi lah ya, informasi yang masuk itu lebih banyak yang sifatnya distraction daripada sesuatu yang bermanfaat mungkin ya. Ya Allah alam kondisi kita mungkin berbeda, cuman itu yang saya rasakan gitu loh, bahwa di sekitar saya rasa-rasanya lebih banyak informasi yang melenakan daripada informasi yang benar-benar bermanfaat, yang memang kita butuhkan, yang memang kita diperintahkan untuk mentadaburinya, yang diperintahkan untuk kita memikirkannya. Jadi malah lebih banyak distraction-nya daripada yang harusnya diwajib gitu ya, atau yang memang seharusnya kita pikirkan gitu loh. Kemudian ada beberapa kondisi atau beberapa eh, bukan kondisi apa ya, beberapa ya kondisi lah gitu. Jadi Allah menggunakan kata ulil albab ini beberapa kali dalam Quran. Nah, jadi Allah menyebutkan ulil albab itu misalnya ketika Allah sudah menjelaskan tentang hukum sesuatu. Salah satunya kalau saya tidak salah ingat ketika Allah setelah menjelaskan tentang hukum kisos. Allah menjelaskan hukum kisos, maka di ujungnya gitu Allah bilang, maka berpikirlah hai ulil albab gitu loh. Jadi setelah Allah jelaskan hukumnya begini begini begini, begini, maka ambillah pelajaran hai ulil albab. Itu salah satu contoh. Atau ketika menjelaskan proses atau penciptaan benda-benda bumi yang kayak tadi gitu ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wal ardi la ayatil lil albab. Atau ketika Allah jelaskan proses turunnya hujan, itu juga sama Allah gunakan di ujungnya Allah kasih gitu ayatin ulil albab. Kemudian kapan lagi Allah menyebutkan ulil albab ini, ketika misalnya Allah setelah Allah menjelaskan atau menyebutkan kisah para rasul terdahulu. Misalnya pada kisah Musa, pada kisah Yusuf, Allah menyebutkan sesungguhnya pada kisah Yusuf itu ada pelajaran yang berharga bagi ya ulil albab gitu. Jadi ini adalah 3 kondisi yang saya temui gitu ya. Saya coba sedikit searching lah gitu ya, sedikit riset sedikit kapan saja sih ulil albab ini digunakan. Ya, secara umum bisa saya kategorikan 3 ini. Yang pertama, setelah Allah menjelaskan tentang hukum atau ada ketentuan-ketentuan yang dari Allah, yang hukum-hukum Allah. Yang kedua adalah tentang penyebutan atau penciptaan benda-benda bumi, alam dan sekitar alam dan seisinya. Dan yang ketiga adalah ketika Allah menjelaskan kisah atau true story dari para rasul terdahulu gitu. Nah, jadi ini adalah bagi saya gitu ya, bagi saya ini adalah menjadi sebuah perintah bagi kita ketika kita tiap hari hidup di bumi, merasakan perubahan siang dan malam, merasakan turunnya hujan, merasakan hembusan angin dan seterusnya, maka menjadi sebuah keharusan mestinya bagi tiap kita untuk menjadi bagian dari ulil albab ini. Karena saya takut ketika Allah sudah tunjukkan ayatnya tadi, lalu kita tidak mentadaburinya, maka sebenarnya tidak ubahnya sebagaimana kita tidak mengacuhkan atau tidak memperdulikan ayat-ayat Quran. Karena sebagaimana yang tadi disebutkan juga bahwa ya penciptaan alam itu adalah ayat gitu loh. Dan
tadabbur alam ini, ya bisa dibilang tadabbur alam ini itu sifatnya lebih universal, karena tidak semua orang mungkin tahu Quran, tidak semua orang mungkin tahu bahasa Arab, tidak semua orang mungkin mengerti apa isi Quran, tapi semua orang pasti bisa melihat siang dan malam. Semua orang pasti bisa melihat turunnya hujan atau merasakan turunnya hujan, dan itu adalah ayat gitu loh yang Allah turunkan kepada kita. Makanya saya pernah dengar sebuah istilah atau sebuah pepatah gitu, bahwa seandainya Quran itu tidak turun, maka seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beriman kepada Allah, karena Allah sudah turunkan ayatnya yang lain, yaitu dengan sebuah penciptaan alam dan semesta ini gitu loh. Jadi seandainya Quran itu nggak turun, maka kita tuh tetap nggak ada alasan gitu loh untuk tidak beriman kepada Allah dengan adanya penciptaan alam dan semesta ini. Kira-kira begitu. Nah, ini yang ingin saya agak highlight sedikit tentang distraction of mind itu. Jadi Ustadz Noman itu menjelaskan bahwa di dunia, ya sama sih kayak tadi, dunia sekarang ini itu terlalu banyak informasi yang tidak berguna, tidak bermanfaat bagi kita, tapi terus kita masukkan, terus kita cerna tiap hari, terus kita terima baik sadar maupun tidak sadar gitu loh. Karena memang kita udah nggak bisa lagi lari dari informasi-informasi itu gitu loh. Sebut saja misalnya informasi yang ada di grup WA, ada yang di YouTube, ada yang Telegram, ada yang segala macam gitu loh. Itu semua udah nggak bisa lepas lagi, kita udah sulit lah gitu untuk lepas dari itu gitu loh. Nah, makanya dengan distraction yang semakin banyak itu, maka menjadi tidak mungkin gitu, menjadi bahkan hampir tidak mungkin untuk menjadi ulil albab selagi pikiran kita masih kita terus isi, terus kita cerna gitu loh informasi yang junk information itu gitu loh. Mungkin bahkan bukan hanya tidak hanya distraction, tapi memang junk gitu loh, informasi yang benar-benar menjadi sampah di otak kita gitu loh. Ustadz juga menganalogikan ini sebagaimana kayak orang diet gitu loh. Orang diet itu kan dia harus makan makanan yang sehat, yang bergizi, tapi tidak hanya itu, dia juga harus stop untuk mengkonsumsi junk food-nya gitu loh. Nah, makanya kalau kita mau jadi bagian dari ulil albab, ya di samping melatih diri, ini ada yang di yang bawah, saya ke bawah dulu dikit gitu ya. Jadi kalau kita mau jadi bagian dari ulil albab itu, yang pertama adalah buang dulu yang junk information-nya dan latih diri untuk mencerna informasi-informasi yang memang seharusnya kita pikirkan gitu loh. Karena gini, Ustadz juga menjelaskan bahwa ketika kita terlalu sering atau kita tidak berupaya untuk menghapuskan informasi yang sampah tadi itu, maka otak kita itu akan terprogram sedemikian rupa sehingga ketika ada informasi yang penting pun itu akan jadi nggak penting. Dan itu dan itu yang sudah terjadi gitu loh di umat-umat sebelumnya gitu loh. Kalau kita lihat misalnya seperti Bani Israel, mereka ketika diturunkan Taurat itu Allah menyebutkan gitu loh bahwa di dalam Taurat itu adalah ayat bagi ulil albabnya mereka juga gitu loh zaman dulu. Cuman karena mereka akhirnya terlalu banyak informasi yang tidak berguna sehingga hatinya menjadi keras, kemudian nyeleweng lah gitu ya, menyimpang dari jalan yang seharusnya, maka ketika Quran ini datang, hatinya tuh udah nggak bisa nerima lagi gitu loh, karena sudah terlalu banyak informasi yang junk gitu loh, yang bukan hanya distraction lagi, tapi sudah sampah isinya gitu loh, sudah kotoran, dan akhirnya malah menjadi kebencian gitu loh. Seperti itu. Padahal kalau dalam kasus Bani Israel tadi juga gitu ya, Allah sendiri menyebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'akum. Mereka itu tahu Nabi Muhammad itu benar, Rasulullah itu benar, sebagaimana mereka tahu anak mereka sendiri gitu loh. Tapi ya karena sudah otaknya itu sudah terprogram sedemikian rupa tadi dengan informasi sampah, sehingga nggak bisa lagi menerima kebenaran. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita perhatikan juga ya, karena menjadi bahaya di zaman digital ini juga gitu, di mana dunia kita ya sangat banyak sekali hal-hal yang sifatnya distraction, sangat banyak sekali hal-hal yang sifatnya junk information. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari kondisi ini.
Namun juga butuh effort yang luar biasa dari dalam diri kitanya sendiri agar pikiran kita tetap menjadi sound mind lah gitu ya, pikiran yang tetap waras gitu, yang tetap logik, yang tetap menggunakan akal sebagaimana mestinya gitu loh. Nah, sebuah contoh yang mungkin lebih dekat dengan keseharian kita atau dengan sekitar kita, Ustadz juga mencontohkan itu kayak orang yang sering nonton film horor, film-film yang tentang, kalau dulu tahun 2012 teman-teman ingat sempat ada isu mau kiamat gitu ya. Kan banyak tuh bermunculan film-film yang menggambarkan proses kiamat itu seperti apa. Nah, itu lebih bahaya lagi karena kemudian orang jadi menyangka bahwa kiamat itu cuma kayak gitu aja gitu loh. Toh di film-film itu masih ada yang selamat gitu kan. Padahal ketika Allah menjelaskan tentang ketika kiamat itu terjadi tuh nggak ada yang main-main satupun gitu loh. Dan tidak akan ada yang selamat gitu loh. Sudah dipastikan, Allah sudah memastikan bahwa tidak akan ada yang selamat gitu loh. Nah, ini adalah bagian dari informasi-informasi yang sifatnya distraction dan juga mungkin junk yang harus kita hindari agar akal kita ini tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kurangi kebiasaan yang menjauhkan kita dari Allah. Cara indikatornya gampang. Dari mana kita tahu dia itu menjauhkan kita dari Allah apa enggak? Indikatornya gampang kalau kata Ustaz. Kalau aktivitas itu nggak bisa kita mulai dengan bismillah atau dengan doa yang diajarkan Rasulullah, kita mungkin nggak harus melakukannya gitu. Mungkin sebaiknya kita tinggalkan gitu. Ya kalau dalam ceramahnya Ustaz nyontohkan misalnya ketika kita mau main PS gitu kan. Kan rasa-rasanya nggak mungkin kita mau main PS baca dulu Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Kayaknya kurang pas gitu loh. Ya sama mungkin kalau kita tiba-tiba mau nonton di bioskop gitu kan, mau masuknya Bismillah dulu masuk ya, itu mungkin uh, agak kurang pas lah gitu ya, agak kurang tepat gitu. Nah itu mungkin menjadi sebuah indikator bahwa ya mungkin harusnya gue nggak kesini gitu loh. Nah itu tips dari Ustadznya juga. Yang kedua, biasakan atau latih diri untuk selalu mengaitkan apa yang kita lihat dengan apa yang ada dalam Quran. Nah ini Ustadz sendiri pernah melakukan gitu ya, pernah mencoba melakukan walaupun akhirnya dia nggak kuat juga gitu loh, nggak bisa sekonsisten itu juga gitu loh. Jadi melatih dirinya itu dengan melihat apapun kita kaitkan dengan apa yang sudah pernah kita pelajari dari Quran. Walaupun mungkin kita nggak paham 100%, tapi Ustaz bilang cobalah mengaitkan, pokoknya selalu dihubungkan dengan apa yang ada di Quran. Ustaz sendiri cerita ketika dia misalnya pergi sama temannya gitu ya, naik mobil, kemudian teman itu nancep gaspol gitu kan, sampai pokoknya injek full gitu gasnya. Beliau kemudian teringat dengan sebuah ayat gitu, kalla bal tuhibbunal ajilah, bahwa kita itu senang terburu-buru gitu loh. Nah, itu dari cuman mobil yang ngebut aja itu bisa jadi reminder gitu. Kemudian ketika dia di jalan, mobilnya kenceng, ngelihat sapi di pinggir jalan gitu loh. Kemudian teringat lagi gitu bahwa ketika Allah mengingatkan ulaika kal an'am balhum adallu sabila. Jadi ketika sapi itu kan kalau binatang lain ngelihat mobil lewat apalagi yang kenceng banget itu pasti lari gitu, kabur. Kalau burung dia terbang, kalau hewan dia ya menghindar gitu. Tapi sapi itu benar-benar nggak peduli sama sekali, dia cuma noleh aja. Gitu anginnya lewat kena bulunya dan dia nggak peduli gitu loh, benar-benar nggak peduli ya. Itulah yang ketika Allah gambarkan ulaika kal an'am, itu mereka itu seperti sapi, bahkan lebih sesat lagi dari itu gitu loh. Ya kayak gitulah, kayak ekspresinya sapi gitu yang nggak peduli apa-apa dengan yang terjadi di sekitarnya gitu. Nah dari perjalanan seperti itu, kemudian ketika beliau ngelihat billboard gitu ya, ada iklan yang gede gitu ya, ngelihat American Dream yang bisa kumpul dengan keluarga di sebuah rumah yang mewah dan seterusnya, beliau juga jadi teringat gitu loh dengan sebuah ayat di Quran gitu.
bahwa mereka itu dulu berkumpul atau bahagia bersama keluarganya gitu loh. Ya itu latihan beliau lah atau riyadhahnya beliau untuk mencoba membersihkan diri gitu loh, untuk menjaga pikirannya tetap menjadi soundman atau al-aqus solih tadi. Saya pernah juga kebetulan mencoba ini gitu ya, gara-gara dengar ceramah yang beliau itu. Ya ini udah lama banget dan saya pun juga terus terang udah nggak bisa juga menjaga yang seperti itu. Tapi alhamdulillahnya saya pernah mendokumentasikannya di blog saya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa lihat di blog saya itu ada serial namanya Belajar dari saya coba mengambil inspirasi dari beliau, saya coba ikuti gitu ya. Saya ambil pelajaran dari apapun gitu loh. Waktu itu saya pernah belajar apa sih ada hikmah di balik proses ngecat. Pernah saya ketika saya lagi ngecat rumah, saya tulis belajar dari ngecat, belajar dari semut, belajar dari bahkan mohon maaf saya pernah tulis belajar dari lendir gitu. Karena waktu itu saya lagi pilek gitu kan. Itu ternyata bisa sebenarnya gitu. Artinya sebenarnya kita tuh bisa kita latih pikiran kita, tinggal memang untuk menjaga konsistensinya luar biasa sulit. Dan itu menjadi ya mudah-mudahan itu menjadi struggle-nya kita gitu loh untuk menjaga akal yang tetap bersih gitu loh. Oke. Nah, ini ulil albab one on one gitu ya. Bagaimana cara agar kita bisa menjadi bagian dari ulil albab berdasarkan surah Ali Imran tadi itu. Jadi yang pertama stepnya itu adalah start with zikrullah. Jadi alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri dan duduk itu ada yang mengartikan maksudnya adalah ketika sholat. Jadi ketika kita sholat itu kan kita ya sholat itu sendiri adalah zikrullah gitu loh. Wa 'ala junubihim. Intinya sebenarnya adalah melakukan sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kan Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan berbagai macam doa untuk berbagai macam aktivitas, ya itulah sebenarnya bagian dari zikrullah gitu loh. Mulai dari kita bangun tidur ada doanya, masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya, ambil wudhu ada doanya, kemudian selesai sholat ada doanya, kita mau makan ada doanya, selesai makan ada doanya, mau berkaca atau bercermin ada doanya, pakai baju ada doanya, keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doanya, mau berangkat naik kendaraan ada doanya, dan seterusnya sampai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu ada doanya. Nah, itulah step pertama atau mungkin kiat pertama yang bisa kita lakukan agar kita agar diri kita dan pikiran kita ini terlatih untuk menjadi ulil albab gitu loh. Jadi awali dengan zikrullah. Aktivitas kita apapun awali dengan zikrullah. Dan contohnya gampang aja, tinggal ikuti aja apa-apa doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua ini mungkin yang masih menjadi PR kita juga adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi kita bertafakur, memikirkan, menggali informasi tentang alam yang ada di sekitar kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia kita sendiri sampai kita lupa gitu loh bahwa Allah ini sudah menciptakan bumi dan seisinya gitu loh. Untuk difikirkan, bukan hanya untuk dinikmati gitu loh. Banyak orang yang ketika liburan gitu loh, ketika dia alhamdulillah diberikan Allah kesempatan untuk berliburan, untuk menikmati alam, tapi dia hanya menikmati keindahannya tanpa mentafakuri ada hikmah apa di baliknya gitu. Nah, ini yang harus mungkin lebih kita biasakan lagi, harus lebih ya dilatih lah gitu ya, dilatih kita secara aktif, secara konsisten, mencoba terus ini ada hikmah apa di balik ini, ada hikmah apa di balik ini, ada hikmah apa di balik ini. Saya mencoba juga melakukan ini kemarin ketika alhamdulillah diberikan Allah nikmat untuk bisa merasakan nikmatnya mendaki gunung kemarinnya beberapa saat yang lalu, dan banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil gitu loh dari proses pendakian itu sendiri. Bagaimana kita membuat persiapannya, mempersiapkan alat-alatnya, dan salah satu hikmah terbesar yang bisa saya dapat lah di samping keindahan yang saya nikmati, saya berpikir
kita dikabarkan Allah bahwa di dunia ini kan sementara, tujuan kita itu adalah akhirat. Nah, bayangin kalau mau ke gunung aja, cuman yang pakai ke puncak gunung yang cuman beberapa jam atau beberapa hari aja, itu persiapannya harus matang banget, harus dipastikan bahwa alat ini, alat itu, alat ini, alat itu, kemudian harus persiapan fisik, harus latihan ini, latihan itu, latihan ini, latihan itu. Gimana dengan proses perjalanan kita yang nanti itu untuk menuju akhirat? Ini kita ini harus bawa bekal apa aja, kita ini harus menjauhi jalan yang mana, kita harus ikuti jalan yang mana. Itu menjadi sebuah pelajaran yang luar biasa gitu. Apalagi kalau kayak di gunung itu salah jalan aja, salah jalur itu kita bisa tersesat dan nggak balik lagi gitu loh. Sama kayak kita menjalani kehidupan dunia ini begitu juga. Kalau kita salah pilih jalan, bisa jadi kita tuh tersesat dan nggak balik lagi. Gitu. Kemudian persiapan fisiknya, kita harus mempersiapkan fisik, harus dilatih fisiknya agar kuat ketika mendaki, termasuk juga melatih mental, harus lebih sabar, harus memperhatikan rombongan, harus saling mengingatkan. Itu semua menjadi pelajaran yang luar biasa gitu loh dari proses perjalanan mendaki gunung, di samping sebuah keindahan yang luar biasa yang nggak bisa dibayar dengan apapun gitu loh. Nah, itu menjadi sebuah ikhtiar saya untuk bertafakur gitu dengan alam, di samping dengan apa yang bisa kita mulai dari sehari-hari. Maka sebenarnya ya gara-gara ini juga, gara-gara ayat ini juga kemarin itu sempat kepikiran nih, harusnya story morning ini jangan ada yang di dalam ruangan nih. Karena kita ini melaksanakan story morning morning sharing ini itu di waktu yang luar biasa gitu loh, di waktu pergantian dari fajar menuju pagi gitu loh, dari malam menuju siang gitu. Ini adalah sebuah periode yang Allah perintahkan untuk kita tafakuri, maka harusnya sebenarnya story morning ini semuanya di luar gitu. Duduk di luar sambil ngelihat ini loh, begini prosesnya perubahan dari malam ke siang dan seterusnya. Ya, ini hanya ini aja sih, maksudnya hanya hayalan saya aja gitu. Tapi ini mungkin jadi apa ya? Jadi mungkin jadi masukan juga jadi pribadi masing-masing bahwa mengikuti story morning ini harusnya juga lebih bagus lagi jika memang di reinforce dengan kondisi yang ya sesuai gitu loh. Karena memang itu adalah perintah Quran juga gitu loh. Akan sangat sayang sekali kita yang alhamdulillah diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk menikmati waktu ini kan waktu yang luar biasa yang nggak semua orang loh bisa nikmatin, masih banyak orang sekitar kita yang masih terlelap dalam tidurnya, tapi kita eh, berjuang gitu loh untuk hadir di sini, ya harusnya kita step up lagi gitu loh, kita naikkan lagi levelnya, yaitu ya dengan lihat langsung, jangan cuma di dalam ruang, tapi benar-benar lihat gimana prosesnya Allah merubah dari malam menjadi siang gitu. Oke, tapi itu ini aja. Dan setelah kita memulai dengan zikrullah, kita latih otak kita untuk terus bertafakur dengan alam, maka kesimpulan kita harusnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun di muka bumi ini, dari sekecil apapun itu maupun yang sebesar apapun itu, tidak ada satupun yang sia-sia, tidak ada satupun yang tidak bermanfaat, tidak ada satupun yang tidak punya tujuan, tidak ada satupun yang tidak memiliki peran. Maka jika hal-hal kecil itu aja ada perannya, jangan remehkan hidup kita. Jangan merasa hidup kita tuh nggak berguna. Nggak, kita tuh ada gunanya. Kita tuh ada tujuannya, kita tuh ada manfaatnya. Jangan merasa dunia ini berakhir ketika ada hal-hal yang kita inginkan tuh nggak kita raih. Nggak, hidup kita nggak berakhir. Kita masih, life must go on gitu loh. Ini adalah sebuah sebuah kesimpulan yang sangat powerful, karena batil itu lawan dari kata hak. Al-haq itu bukan hanya sesuatu yang benar, tapi juga sesuatu yang punya tujuan gitu. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila itu bisa juga dimaknai dengan segala yang ada ini semuanya ada tujuannya gitu loh. Ada tujuannya, ada fungsinya gitu loh.
termasuk keberadaan kita di bumi ini ya pasti ada tujuannya, ada fungsinya gitu loh. Bukan hanya Allah nggak pernah ciptakan kita itu main-main. Jadi jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa rendah diri gitu loh. Justru harusnya kita apalagi sebagai muslim harus yang paling gencar gitu loh memaksimalkan potensi diri kita, apa peran kita, apa fungsi kita di atas bumi ini gitu loh. Oke. Nah, lalu pertanyaan besarnya mungkin yang ingin saya ajak sama-sama teman-teman untuk memikirkannya. Jadi sebenarnya di bumi kita ini ada apa gitu loh. Ini adalah sebuah video dokumentasi yang saya ambil dari YouTube sebagai sebuah cara atau sebuah ya yang ingin saya kasih gambaran lah. Wah, inilah yang ada di bumi kita gitu loh. Allah tidak ciptakan bumi ini tidak hanya untuk main-main gitu loh. Allah ciptakan bumi ini beserta langit, kemudian seluruh proses, ada perubahan di dalamnya, dari isi perutnya, ada daratannya, ada hujannya, ada bunga-bunga bermekaran, ada gunung yang nancep di atasnya, dan seterusnya. Semuanya itu bukan hanya hiasan, tapi adalah ayat bagi kita. Allah tunjukkan kita pergantian siang malam, ada turunnya hujan, ada panas siang hari yang terik, ada malam yang dingin, ada daun-daun yang tergoyang tertiup angin, ada anginnya itu sendiri, ada yang hembusannya enak, lembut, semilir, ada yang anginnya angin badai, yang topan, ada yang tornado bahkan yang lebih kuat lagi yang bisa menghancurkan. Bahkan dari kepakan sayap kupu-kupu, kumbang, lebah, dan sejenisnya itu ada pelajarannya semua. Ada pelajaran dari sinar mentari, ada pelajaran dari proses terbitnya, proses tenggelamnya, ada pelajaran dari petir, guntur, gemuruh yang mungkin menakutkan kita, ada pelajaran juga dari api, lava, dan seterusnya, maupun dari kuatnya hempasan ombak, kuatnya air gitu ya. Itu semua adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Karena kadang-kadang kita ini terlalu menyepelekan alam. Padahal Allah sendiri berulang kali gitu, Allah memerintahkan kita gitu di Quran untuk memperhatikan alam. Bahkan Allah sampai perintahkan gitu. Kenapa tidak kau perhatikan unta gitu? Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat gitu. Bagaimana unta itu diciptakan gimana? Pernah nggak kamu perhatikan gitu? Wa ila sama kaifa rufi'at. Dan langit itu gimana Allah tinggikan langit itu? Pernah nggak kamu perhatikan? Gitu. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung itu gimana Allah pasang, Allah tancap di bumi itu gimana prosesnya? Pernah nggak kita lihat gitu? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi itu dihamparkan Allah dengan bentuk ada yang dataran tinggi, dataran rendah, dan seterusnya gitu. Atau ketika Allah bercerita dengan kita misalnya bagaimana dia memisahkan dua lautan gitu loh. Yang air asin dan air tawar itu nggak bakal bercampur. Ada batas di antaranya gitu loh. Atau ketika dia mempergilirkan awan, Allah menggerakkan awan sehingga terjadi turunnya hujan, dan hujan itu menghidupkan tanah yang gandus, kemudian menjadi ada kehidupan dan seterusnya gitu loh. Jadi aktivitas melihat alam ini harusnya bagian dari rutinitas harian kita gitu. Karena ini bisa kita lihat hari-hari asal kita mau keluar rumah aja, keluar dari ruangan kita, keluar dari zona nyaman kita, keluar dari ya rutinitas kita sejenak gitu loh. Itu menjadi sebuah aktivitas yang sebenarnya juga seru gitu loh. Mungkin ada yang akan menyepelekan gitu loh, tapi sadar nggak kita berapa banyak ide dan kreativitas baru yang muncul setelah kita merenungi alam gitu loh. Betapa banyak teori-teori kemudian ditemukan setelah orang-orang itu melihat alam gitu. Bahkan mungkin sebuah kisah yang sangat terkenal ketika Sir Isaac Newton menemukan hukum gravitasi itu ketika kepalanya ketimpa apel gitu loh. Bukan dia ketika di ruangan, tapi ketika dia di luar ruangan duduk di bawah pohon apel, ketimpa apel, kepikiran gitu kan. Betapa banyak kemudian orang-orang yang setelah dia bertafakur dengan alam itu dia jadi lebih berani gitu loh, lebih berani berkomitmen, lebih berani untuk memutuskan sesuatu gitu loh, karena dia mendapatkan pelajaran dari alam. Berapa banyak juga kemudian bibit-bibit iman yang tumbuh gitu loh, yang semakin kuat ketika kita bertafakur dengan alam.
Bahkan mungkin yang di kerja kantoran saat ini mungkin lebih bisa merasakan bahwa ketika ada kegiatan yang sifatnya capacity building itu kan diarahkan untuk yang ke alam gitu loh. Karena apa? Karena diyakini bahwa suasana suasana alam ini selain juga karena suasananya baru, juga untuk memperkuat pesan yang disampaikan melalui games, melalui challenge-challenge yang ada di acaranya itu gitu loh. Dan yang paling penting juga dan jangan sampai kita lupa bahwa dalam periodisasi atau proses dakwahnya Rasulullah, wahyu-wahyu awal yang turun di Mekah itu hampir semuanya berkaitan dengan alam. Allah nggak merintahkan tiba-tiba kita harus pakai jilbab. Allah nggak perintahkan tiba-tiba kita harus tinggalkan riba. Allah nggak perintahkan kita tiba-tiba untuk meninggalkan khamar dan seterusnya. Enggak. Allah cuma merintahkan masyarakat saat itu atau penduduk Mekah saat itu, coba deh kamu lihat alam gitu loh. Lihat unta gitu. Gimana Allah ciptakan unta gitu. Kemudian bagaimana bintang-bintang di langit, bagaimana kemudian pergantian siang dan malam. Ayat-ayatnya seperti itu. Banyak sekali yang surah-surah Makkiyah itu kalau kita perhatikan semuanya sangat dekat sekali dengan alam gitu loh. Wadduha walaili idza saja gitu kan. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla dan seterusnya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza tala wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr dan seterusnya gitu loh. Banyak sekali surah-surah Makkiyah, terutama yang di juz amma lah yang sering kita, yang mungkin kita lebih familiar gitu kan. Itu ada banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan alam gitu loh. Jadi itulah mungkin ya di samping memang mungkin saat itu yang mampu dipahami dan dicerna oleh masyarakat itu, tapi ya itu jugalah ayat yang paling efektif saat itu gitu loh, ketimbang misalnya Allah menjelaskan tentang hukum ini, hukum itu gitu loh. Hukum ini, hukum itu yang ada di ya di kayak Quran yang kita kenal sekarang gitu. Itu mungkin malah semakin menjauhkan, tapi ketika Allah bilang tentang alam, tentang apa yang ada di sekitar mereka gitu loh. Mungkin mereka menjadi lebih dekat gitu loh, menjadi lebih paham. Sehingga ya bisa pesan Islam itu sendiri lebih bisa diterima gitu loh, karena lebih bisa mereka cerna. Bayangin tadi kayak tadi gitu, misalnya tiba-tiba yang diturunkan itu langsung ayat Quran yang sifatnya hukum-hukum Islam semua seperti yang kita terima sekarang, ya mungkin Islam nggak sampai ke kita ke hari ini gitu loh, karena mungkin lebih banyak yang nolak gitu loh. Makanya jangan remehkan ayat-ayat yang ada di alam. Bahkan mungkin kalau saya pribadi rasanya tidak berlebihan kalau saya bilang bahwa tafakur alam ini bagian dari sunatullah. Bagian dari sunatullah bahwa kita harus melihat, harus mencermati, harus mendalami ayat-ayat alam yang ada di sekitar kita gitu loh. Ya inilah gitu loh. Allah menggerakkan langit, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menggantungkan bintang-bintang di langit itu gitu loh. Allah menggerakkan awan hingga terjadinya hujan, Allah menumbuhkan tanaman dari air hujan itu gitu loh. Itu semua adalah ayat bagi kita semua. Ini semua adalah ayat yang Allah ciptakan bagi kita. Nah, pertanyaannya adalah sudah seberapa sering kita membaca ayat ini gitu. Sudah seberapa sering kita membaca ayat-ayat yang ada di alam ini gitu. Atau bahkan untuk melihatnya saja kita udah hampir nggak pernah sekarang gitu. Jangan-jangan kita merasa bahwa udara atau oksigen yang kita hirup ini ya kita bisa hirup sesukanya gitu loh. Enggak. Allah enggak ciptakan itu dengan sia-sia. Allah ciptakan itu ada tujuannya gitu loh. Teman-teman mungkin udah beberapa atau ada beberapa juga udah sering gitu ya yang suka ada bikin, coba deh kita hitung gitu loh, berapa sih sebenarnya yang Allah tanggung dari hidup kita gitu loh. Mulai dari oksigen, karena yang suka bikin hitung-hitungan itu. Oksigen itu kalau setabung harganya sekian, sehari itu manusia harus menghirup sekian liter, maka biaya oksigennya sekian. Kemudian mata itu sekian, telinga sekian, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya itu macam-macam pendekatan sih sebenarnya, macam-macam pendekatan yang bisa dilakukan agar kita bersyukur, agar kita mendalami bahwa sebenarnya tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan
yang tidak kalah penting juga dari message ini adalah ini harusnya semakin memperkuat iman kita itu dan semakin meyakinkan kita untuk minta dijauhkan dari neraka. Faqina adzabannar. Faqina adzabannar. Allah nggak nyebut kita wadakhinal jannatanya, nggak disebut gitu. Minta dimasukkan ke surganya nggak disebut, tapi faqina adzabannar. Kenapa? Karena semakin kita mentafakuri alam itu, semakin kita disadarkan bahwa kita tuh jauh sekali dari rasa syukur. Kita tuh banyak sekali lalainya. Kita tuh banyak sekali nggak bersyukurnya, banyak sekali lalainya, banyak sekali lupanya, dan kita tuh banyak sekali sombongnya gitu. Ketika kita mengukur diri kita dengan alam, kita tuh baru sadar bahwa kita tuh sangat, 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 sangat tidak signifikan dari ukuran alam. Gitu. Siapa lu in this vast universe gitu loh. Bahkan untuk ukuran setitik debu aja kita tuh nggak ada ukurannya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sebuah pesan saya terakhir yang mungkin menjadi konklusi sharing saya pada pagi hari ini, Allah berikan Quran sebagai ayat untuk dibaca, dan Allah juga berikan langit dan bumi ini juga sebagai ayat untuk dibaca. Maka, sudahkah kita membacanya? Jika belum, maka yuk mari mulai hari ini kita latih diri, kita paksa diri, kita ajak diri ini untuk tidak hanya membaca ayat Quran, tapi juga membaca ayat-ayat alam yang ada di sekitar kita. Barakallahu fi walakum. Mudah-mudahan sharing yang singkat ini bisa bermanfaat. Kalau ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa banget nih Kak Safik. Kita subuh-subuh diajak langsung tadabur ya tentang alam. Ini saya jadi keinget juga nih. Kadangnya kalau misalnya saya pribadi nih yang menjadi menghambat untuk bisa sadar tuh, contohnya tuh pas pergi ke alam nih, ke gunung atau kemana, kadang tuh kita sekarang tuh udah kebanyakan junk food ya, atau sibuk sendiri itu malah HP ngerekam gitu ya, tuh pas jalan-jalan ke alam atau misalnya update status dibandingkan dengan Masya Allah ternyata ini tuh ciptaan dari Allah. Bener nggak sih Kak Taufik kayak gitu? Iya, ya itu juga sih sebenarnya. Jadi lebih sibuk eksisnya daripada tafakurnya gitu loh. Lebih banyak eksisnya gitu. Ya itu juga menjadi distraction sebenarnya, itu bagian dari distraction tadi itu juga gitu loh. Makanya kita perlu ya merubah lah gitu, merubah mindset, merubah perilaku kita gitu loh. Bukan tidak boleh, tapi harus lebih dilengkapi lagi gitu. Jalan-jalan tuh nggak ada masalah, foto-foto tuh nggak ada yang salah. Cuman yang jadi salah adalah ketika kita hanya sebatas foto gitu loh, hanya sebatas menikmati. Harusnya ada hikmah yang kita ambil dari perjalanan itu gitu. Itu aja sih Mbak sebenarnya. Ya betul banget. Di sini sudah ada pertanyaan juga nih dari Kak Siti. Subhanallah, keren sekali ya. Bang mau tanya, apakah kita sadar kalau kita hidup tuh dari sumber bumi yang cuma satu dan harus dijaga bersama? Terus kenapa kesadaran lingkungan itu masih belum tinggi ya? Padahal kan kita sekarang informasi udah didapat tapi kita ignore. Misal membuang, memilah, mengolah sampah. Tetap tiap hari ini sembarangan. Gimana nih Kak Safik nih untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai umat muslim juga, sadar alam dan juga sadar bahwa kita tuh punya peran serta juga nih untuk menjaga bumi. Oke. Saya coba ingin bertanya balik dulu yang mungkin bisa jadi jawabannya gitu. Seberapa sering gitu, atau sering nggak sih kita tuh terima informasi yang kita tuh tahu itu benar gitu, tapi kita belum bisa melaksanakannya gitu. Sering nggak sih? Nah itulah sebenarnya dampak dari junk information sebenarnya. Itu membuat otak kita itu atau pikiran kita itu menjadi sulit gitu loh menerima informasi yang bermanfaat. Jadi ketika kita
ketika kita tuh sudah tahu itu tuh benar tuh nggak serta-merta bisa langsung kita laksanakan gitu loh. Kenapa? Karena ya terlalu banyak distraction, terlalu banyak junk information yang sudah masuk sehingga alur kerja atau pikiran kita tuh udah nggak benar lagi gitu loh. Ya sama, mau itu urusan sampah, mau itu urusan penggunaan, yang lebih gampang aja penggunaan plastik. Kan lagi dikampanyekan luar biasa itu secara masif kurangnya penggunaan plastik, karena dampaknya terhadap lautan luar biasa, terhadap sampah juga luar biasa, sementara plastik itu nggak bisa diurai. Ya kita semua udah tahu semua informasinya, cuman berapa persen atau berapa banyak dari kita yang bisa konsisten atau bisa secara kontinu untuk melaksanakan itu gitu loh. Yang paling gampang kan mengurangi penggunaan plastik itu misalnya ketika kita belanja. Nah sekarang coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau misalnya jajan di luar itu berapa banyak yang bawa kantong sendiri gitu. Ya itu contoh sederhana aja sebenarnya dari diri kita masing-masing, bahwa ya sebenarnya bukan karena kesadarannya yang kurang, tapi ya karena kita itu terlalu banyak junk information, sehingga ketika ada informasi yang berguna pun nggak bisa kita laksanakan gitu loh, karena ya kita akhirnya kayak meremehkan aja, ini paling nggak seberapa gitu, padahal dampaknya masif gitu loh bagi kehidupan kita dan terlebih lagi bagi bumi kita gitu. Itu sih kayak kuncinya sebenarnya kurangi junk information-nya itu tadi, agar kita kembali menjadi al-aqlus sholehnya itu bisa kembali gitu loh. Fitrahnya kita itu kan al-aqlus sholeh, pikiran kita itu kan aslinya bersih. Maka kalau mau pikirannya kembali bersih, ya kurangi dulu junk information-nya. Itu mungkin bisa, semoga bisa menjawab. Menarik sekali sini, jadi kayak edisi menohok nih. Berapa banyak sih kita udah tahu informasi, tapi nggak mau terlalu malas gitu ya, atau terlalu penuh tuh pikirannya sampai nggak melakukan sesuatu. Padahal banyak sekali potensi. Ada yang terlupa, Mbak, satu lagi. Kadang-kadang kita ngerasa, yang lain juga gitu. Nah, ini yang juga lebih bahaya. Itu menjadi bagian, ya, kenapa kita nggak melakukan? Ya, orang-orang juga gitu. Orang-orang masa bodoh, ya kita masa bodoh juga ada yang. Iya. Setuju, Bang. Ada tambahan? Nggak ada. Kalau dari itu nggak ada sih. Setuju aja deh, Bang Safik. Memang kalau seringnya gitu ya, ketika kita mengajak orang gitu ya, yang lain juga banyak kayak gitu. Kalau nggak ntar, nunggu ntar lihat hasilnya. Kalau hasilnya bagus ya baru ikut. Kalau nggak, ya udah. Gitu. Iya benar juga ya Mbak Diva ya, kayak ngikutin society gitu kebanyakan, padahal kita sebagai muslim tuh acuan kita ke Quran. Padahal kan bisa kita mulai dari diri kita sendiri juga gitu. Terus ini sih tadi aku udah terus Bang Sawik jangan lupa nanti share lagi link blognya di grup Telegram. Aduh. Iya. Oke. Nanti saya coba share. Mudah-mudahan. Dan ada yang lainnya materinya juga nih. Materi. Itu blognya sudah saya kirim ke kolom chat ya. Serial belajar dari. Memang pernah dulu saya bikin itu. Memang ya, dan memang terinspirasi dari Riyadohnya Ustadz memang saat itu. Tapi sulit untuk konsisten. Iya. Sangat sulit sekali. Dan Kak Safik, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Nur Amala. Masya Allah, luar biasa materinya. Terus izin bertanya juga, apakah mempelajari sains itu termasuk mempelajari Quran juga ya? Mas, sains sama Al-Quran itu nggak bisa dipisahkan. Jazakillah khairan. Oh iya. Belajar sains itu jika kita niatkan ya iya. Pernah nggak teman-teman dengar ceramah Ustadz yang tentang Be Like the Bee, yang menjadi seperti lebah? Nah, itu kan Ustadz nonton dokumentasinya dari National Geographic, dari mana-mana, ngelihat gimana sih kehidupannya lebah gitu. Ya itu jika kita niatkan untuk mempelajari ya Quran, ya jadi insya Allah terhitung juga sebagai ibadah juga gitu. Jadi nonton dokumentasi yang seperti itu ya bisa jadi pelajaran, tergantung niatnya kita gitu loh. Apakah kita cuman untuk ya misalnya sekolah itu cari gelar aja,
sebatas itu aja atau ada yang lebih dari itu gitu loh. Jadi makanya saya bilang tadi sama kayak kita yang jalan-jalan tadi gitu ya. Sebenarnya bukan nggak boleh foto-foto ya, foto-foto ya silakan aja. Cuman jangan cuma sebatas itu, rugi gitu loh. Karena itu adalah sebuah momen berharga, sebuah momen tafakur yang nggak semua orang bisa loh. Dan kalaupun bisa nggak semua orang mau loh. Gitu. Jadi belajar sains silakan gitu loh. Tapi ya niatkan untuk diniatkan untuk sekaligus atau sekalian mentafakuri alam yang mudah-mudahan semakin menambah iman kita. Gitu. Iya benar Kak. Terus saya tertarik juga nih Kak. Sekarang kan kita kalau lagi pandemi ya, udah hampir bertahun, udah berapa nih? Udah 1 tahun lebih. Iya. COVID juga makin meningkat. Gimana sih? Masuk tahun kedua. Gimana sih untuk meningkatkan sense ini ya, untuk bisa bertadabur walaupun tetap dalam ruangan gitu? Ada tips nggak ya Kak Safik? Banyak sih, karena kan melihat alam itu nggak harus kemana-mana, keluar rumah juga kan udah bisa melihat sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu dibuat rumit sih sebenarnya. Dan tadi sih kita kan informasinya udah banyak. Kalau tadi misalnya memang lagi nggak bisa banget keluar rumah, ya silakan misalnya ngelihat dokumentasi yang ada kan di YouTube udah banyak juga. Udah ada yang menjelaskan, ada yang detail banget, sudah dilengkapi ilustrasi, sudah dilengkapi dokumentasinya juga. Gitu. Ya, silakan aja, medianya sih nggak dibatasin. Cuman alangkah lebih bagusnya ketika memang bisa melihat langsung. Makanya kalau kayak saya kemarin tuh alhamdulillah bisa langsung lihat gitu loh. Gimana sih proses perubahan siang dan malam, tapi langsung dari puncak gunung gitu kan. Itu luar biasa, experience-nya luar biasa gitu loh. Ya kalau misalnya teman-teman belum bisa, ya dari keluar rumah aja, duduk depan rumah, lihat habis subuh gitu kan, lihat gimana, atau pada saat maghrib gimana proses dari siang menjadi malam, proses perubahan pergiliran bulan kan ada siklusnya dari bulan sabit, bulan purnama dan seterusnya. Ya itu bisa dilihat. Intinya dilatih aja sih. Medianya mah banyak. Iya benar sih. Terus aku jadi keingat juga nih ngomongin bulan ya. Kita tuh yang kadang aku amazing-nya ya, kalian sharing juga sama teman-teman di sini, waktu pas kita ibadah, kita tuh penduduk bumi, tapi ibadahnya tuh kayak melibatkan bukan hanya bumi, tapi perputaran matahari dan bulan juga gitu. Iya. Dari mulai kita sholat gitu ya. Iya. Patokan jam sholat itu kan dari perputaran bumi. Bahkan kita bulan puasa aja tergantung bulan, melihat hilalnya. Ya seperti itulah. Alhamdulillah. Nah, makanya di sini, Allah sedikit ini Mbak tahu. Jadi Allah itu selalu mengajarkan kita apapun yang terjadi di bumi ini selalu Allah kaitkan dengan akhirat. Makanya tadi ayat tadi itu ditutup dengan fakina adzabannar. Jadi dari tafakur alam itu dikaitkan dengan kehidupan akhirat. Dan itu nggak bisa lepas. Kita tuh nggak akan lepas. Jadi sangat-sangat bohong sekali jika ada yang bilang, ngapain mikirin akhirat, dunia aja kita nggak berenggak. Ketika kita semakin mendalami dunia, harusnya semakin kita mengaitkan diri dengan akhirat. Gitu. Karena toh pada akhirnya bumi ini kan adalah previewnya jannah gitu loh, previewnya surga dan juga previewnya neraka gitu loh. Bagaimana mungkin kita bisa membayangkan keindahan surga kalau kita nggak pernah melihat keindahan bumi, dan bagaimana mungkin juga kita terbayang ngerinya neraka kalau kita nggak pernah melihat kengerian yang ada di bumi gitu. Kira-kira begitu. Betul Kak, berarti sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari Quran juga tuh bukan hanya sebatas kayak penciptaan saja, tapi dengan ada yang di sekitar kita tuh bisa jadi perumpamaan sekali ya untuk mentadaburinya. Dan teman-teman di sini kalau misalnya ada yang mau berkomentar langsung, mau berefleksi, menyampaikan, bisa langsung raise hand ya, untuk bisa open mic. Terus di sini juga ada pertanyaan juga nih dari Kak Erdianti. Bagaimana cara mentadaburi alam sehingga lebih bermakna lagi?
Mungkin ada tambahan lagi saran, Kak Safik? Tadi selain zikrullah, memulai dengan membaca doa. Satu kiat, dua sih mungkin. Dua kiat yang saya pribadi sering lakukan. Satu, mulailah dari pertanyaan kenapa dan ada apa. Kenapa kok kayak gini ya? Sebentar saya mute, bentar ya. Oke, kita sambil menunggu Kak Safik dulu ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa diajukan juga di kolom chat atau raise hand. Sorry, ada yang harus diselesaikan dulu tadi. Ya, Oke, jadi siap. mulai dengan pertanyaan kenapa dan ada apa. Jadi contoh, saya waktu di gunung kemarin lah gitu ya, ketika di tenda gitu kan, itu ngelihat ada samudra awan gitu. Saya tuh senang gitu loh, ngelihat kan bagus gitu yang lihat. Tapi saya juga nanya gitu loh, kenapa bisa ada kejadian seperti ini dan ada hikmah apa di baliknya. Bagaimana kok bisa ya Allah nyusun awan itu kayak gitu loh, disusun bergelombang gitu kan, terus kayak hamparan gitu loh, jadi kayak daratan gitu loh, kayak persis kayak kita melihat hamparan di bumi, kok bisa ya gitu loh, ada apa. Nah, pertanyaan selanjutnya ada apa di baliknya gitu loh ya, nggak mesti selalu terjawab gitu loh, dan itu pertanyaan-pertanyaan itu tuh nggak mesti selalu terjawab, tapi itu akan membuat pikiran kita itu terlatih. Sebagai contoh lagi, saya paling senang tuh kalau main ke laut. Saya kalau udah main ke laut itu pasti selalu ada hikmah aja tuh. Banyak banget pelajaran yang saya dapatkan gitu kalau udah di laut. Dari pergantian ombak, kok ombak tuh ada yang begini, ada yang begitu. Oh, kita tuh naik kapal di atas lautan luas, kapalnya kecil, nggak ada apa-apanya masalah kita mah. Bahkan pernah suatu ketika saya berada di tengah lautan, di kapal yang kecil, di samudra yang luas, dan benar-benar ombaknya lagi tinggi-tingginya. Pokoknya nyawa dalam bahaya nih. Ketika itulah saya pikir tuh, masalah saya tuh nggak ada apa-apanya gitu loh dengan ukuran laut ini. Allah aja bisa ngurus laut seluas ini kok. Masalah saya nggak ada apa-apanya, pasti beres gitu. Nah itu jadi memberikan keyakinan gitu loh. Memberikan keyakinan baru lah gitu, bahwa masalah kita pasti selesai lah. Urusan lautan seluas ini aja Allah bisa atur kok. Masalah kita nggak bisa Allah atur. Ya itu menjadi penambah iman juga gitu. Jadi kiatnya pertama mulailah dari pertanyaan kenapa, dilanjutkan dengan pertanyaan ada apa, dan yang kedua kiatnya adalah secara konsisten aja, tanyain aja terus. Ini kok kayak gini. Dan kaitkan itu dengan experience pribadi kita gitu loh, karena kadang-kadang kan tiap orang kan experience-nya beda-beda, yang terjadi di hidupnya kan beda-beda, masalah hidupnya beda-beda, selalu kaitkan itu dengan masalah hidup kita. Saya tuh suka tertarik gini, kadang-kadang kan kita ngelihat gambar gitu ya, atau meme lah gitu ya, meme yang ada di internet gitu kan, menuju puncak itu nggak bisa kalau jalannya cuma datar aja mulus, yang bergelombang tuh lebih mencapai puncak. Ketika saya naik gunung, saya buktikan memang naik gunung itu luar biasa gitu loh. Ketika kita ingin mencapai puncak itu ya perjuangannya luar biasa, tapi juga ketika kita sampai itu kebahagiaannya, keindahannya luar biasa. Dan sama, saya yakin kehidupan kita itu begitu juga. Makanya tadi saya bisa sharing, ya sama kayak persiapan kita menuju akhirat itu sebenarnya harusnya seperti kita mempersiapkan diri untuk naik gunung gitu loh. Kalau kita mau mencapai puncak di akhirat, sebagaimana kita mau mencapai puncak di gunung, persiapannya harus seperti apa gitu loh. Latihan fisiknya seperti apa, latihan mentalnya seperti apa, bekalnya yang dibawa harus seperti apa gitu loh. Terus jalan yang akan kita lalui itu nanti jalannya seperti apa, itu menjadi pelajaran semua gitu. Jadi buat Mbak siapa tadi yang nanya, Mbak Erdianti ya. Jadi kiatnya satu, mulai dari pertanyaan kenapa dan ada apa. Yang kedua, kaitkan itu dengan experience kita.
yang kita hadapi lah gitu ya, yang masalah-masalah ataupun pengalaman-pengalaman yang pernah kita temui gitu dalam hidup kita. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang mau nambahin, silakan. Di sini teman-teman rekan-rekan ada yang mau menambahkan kah ataupun mau cerita ya, referensi pribadi dari Pak Heru, Pak? Tuh ada tuh Pak Heru ngechat tuh, open mic Pak Heru. Iya Pak Heru, dipersilahkan untuk sharing-sharingnya. Baik Bang, Iya. Mbak Faiza ya. Iya. Makasih Bangnya, ini Bapak sharingnya luar biasa banget. Ini pas ya kalau yang sharing Bang Safik ini karena memang beliau dekat sekali dengan alam, jadi suka share foto-foto juga, jadi memang pas banget ininya yang bawain Bang Safik ini. Terus saya jadi kebayang kita ngadain story morning kayak ini tapi di alam Bang, bukan lewat Zoom kayak gini. Nanti tunggulah setelah COVID tenggelam ya. Mungkin di puncak gitu ya kita bareng gitu. Tidak di dalam ruangan, tapi di luar gitu. Di atas rumput gitu kan. Kita gelar speaker atau apa gitu. Nanti siapa gitu yang facilitate, yang sharing, kita sama-sama dengar gitu kan. Ya kita ngumpul bareng. Dan itu experience-nya akan sangat beda Pak Heru. Nah, betul. Pasti sangat beda. Terus terkait yang begitu banyaknya tanda-tanda tapi kadang kita nggak aware gitu ya, udah dikasih tanda tapi kita nggak aware, itu juga. Kalau nggak salah Ustadz membandingkan dengan ayat yang diawali juga dengan inna fi khalqis samawati wal ard di Al-Baqarah ya. Kalau di Ali Imran ini kan tanda-tandanya Ustadz bilang lesser signs ya. Tanda-tandanya cuma dikit. Kalau di Al-Baqarah itu tanda-tandanya banyak itu, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas dan seterusnya gitu. Panjang banget. Hampir setengah halaman kira-kira Mushaf Madinah. Itu tapi liqaum yaqilun. Beda dengan ini. Kalau ini kan tadi Bang Safik udah jelasin, kalau ulil albab nggak butuh banyak tanda. Kasih tanda dikit aja. Itu udah kena hatinya. Nggak usah pakai macam-macam gitu. Ironisnya yang sekarang ini kan masih ada orang yang nggak percaya sama COVID gitu kan. Ini kalau kita implementasikan dalam kehidupan nyata gitu. Tandanya udah banyak gitu. Faktanya udah banyak. Nggak cuma di Indonesia gitu kan. Sudah global gitu. Jadi pandemi global. Tapi kan masih banyak yang itu, masih banyak yang HP gitu ya, masih banyak. Kemarin di grup sebelah itu ada juga yang masih bicara konspirasi lah, masih bicara karena mungkin belum merasakan ya. Dan kalau nggak salah itu 3 hari yang lalu Pak Haidar Nasir juga mengingatkan kan supaya orang-orang yang anti COVID sama anti vaksin itu mudah-mudahan bisa sadar gitu. Kalau Pak Haidar Nasir bilangnya Anda tidak bertanggung jawab gitu. Kalau yang kaum anti COVID dan anti vaksin. Padahal itu tandanya udah banyak gitu. Ya mirip yang inna fi khalqis samawati wal ard yang di Al-Baqarah. Yang tanda-tandanya sudah banyak tapi karena mungkin belum sampai ke ulil albab jadi masih lewat aja gitu. Nah, terus ini Bang, terkait pengalaman di bersinggungan dengan alam ya. Saya pernah dapat tugas dari kantor nih karena multinational gitu yang holdingnya di headquarter di Swiss. Jadi pernah saya dapat tugas 2 bulan di sana. Tapi pas winter, untungnya itu warm winter ya. Jadi masih hangat gitu. Itu hampir 2 bulan saya di sana nggak ketemu Bang yang namanya matahari, tapi pernah sekali aja ketemu matahari. Begitu matahari nongol itu rasanya itu ya wah luar biasa gitu. Karena kayak merindukan banget gitu kan. Ini kenapa ini nggak ketemu jauh dari Indonesia nggak ketemu matahari gitu kan. Jadi dari situ juga timbul kesadaran betapa bijaksananya Allah gitu. Ada siang ada malam gitu kan, dipergilirkan. Jadi kan nggak kebayang kalau kita misalnya hidup siang terus gitu kan.
nggak pernah ada malam gitu. Itu kan kita keringetan, pengen mandi terus gitu kan. Jadi kan kita susah gitu hidupnya. Atau sebaliknya kita malam terus, nggak pernah ada siang. Kasihan tuh cucian nggak kering-kering gitu kan. Jadi itu luar biasanya Allah kan. Berarti apa? Tadi kan Bang Syafiq mengajak kita, pernah nggak sih kita mikir kayak gini gitu? Itu kan sesuatu banget gitu. Apa namanya, kebijaksanaan Allah untuk mempergilirkan siang dan malam itu kan sebagai bagian dari apa, miraculous signs. Nah, ini terus terang khusus ayat ini nih, saya pernah dapat kode dari Allah rasanya gitu. Karena pernah 3 kali berturut-turut dalam 2 hari itu imam sholatnya baca ayat ini, Bang. Jadi tanggal 30 Juli saya masih ingat. Terus tanggal 31 Juli tahun lalu itu pas Idul Adha. Nah, itu pas hari Jumat juga. Jadi pas sholat Idul Adha itu yang dibaca ayat ini. Terus sholat Jumat, imamnya juga bacanya ayat ini. Terus sehari sebelumnya juga, kalau nggak salah sholat subuhnya baca ayat ini juga. Gitu. Jadi waktu itu saya langsung, wah ini kode ini, saya harus belajar ini. Saya harus buka Al-Quran, baca ayat ini, terus tentu saja tidak lupa di TV kan, kita visit di TV ini. Nah itu bagian pembukaannya udah bikin saya ya luar biasa. Bagian pembukanya itu bagaimana cerita para sahabat kangen sama Rasulullah setelah Rasulullah wafat ya. Ini kayak kita sekarang juga kehilangan seorang guru juga, termasuk guru saya juga, Ustadz Heri Santosa kan. Beliau juga ikut beliau ada di grup, beliau dekat juga dengan komunitas karena beliau ada di grup NAK Indonesia 2. Beliau juga ada di grup Voice of Bayina 5 atau 10 kalau nggak salah. Terus beliau ada juga di grup Arabic of Quran, AOK 1 kalau nggak salah. Jadi beliau juga dekat dengan kita. Nah, para sahabat setelah Rasulullah wafat itu kan kangen gitu kan. Kangen terus ya siapa lagi yang didatangin kalau enggak Aisyah radhiyallahu anha ya kan. Terus minta Ibunda Aisyah itu the mother of the believer itu cerita. Boleh nggak cerita gitu, cerita-cerita Rasulullah tuh dulu gimana. Tapi yang unik gitu ya. Cerita yang kira-kira kami belum tahu gitu. Yang belum pernah diceritakan ke kami. Ada nggak gitu kan. Terus the mother of the believer, Ummul Mukminin bilang sesuatu apapun terkait sama Rasulullah itu unik gitu. Segala sesuatunya unik, nggak ada yang nggak unik. Kalau Rasulullah itu semuanya unik gitu kan. Nah tapi terus akhirnya dicomotlah satu cerita pada saat suatu malam gitu Rasulullah minta izin kepada beliau untuk sholat malam. Ini dari sini aja sudah hikmahnya udah luar biasa kan. Rasulullah mau menghadap Allah gitu karena mau terima wahyu, mau terima ayat ini kan, turunnya ayat ini gitu. Tapi saat itu masih sedang bersama Aisyah terus minta izin. Jadi akhirnya diizinkan sama Aisyah. Ini juga ini sendiri juga luar biasa gitu. Kita menghadap Allah tapi kita masih dengan istri kita gitu. Kita minta izin dulu ke istri kita gitu untuk menghadap Allah. Dan ini juga sebenarnya adalah cerita cerita pribadi keluarga ya, rahasia keluarga lah ya. Tapi karena yang namanya rahasia keluarga Rasulullah itu mengandung banyak pelajaran, jadi akhirnya dianggap oleh Ibunda Aisyah pantas lah, nggak apa-apa ini cerita pribadi tapi boleh di-share ke para sahabat karena memang mengandung banyak pelajaran. Dari sini aja sudah hikmahnya sudah langsung kerasa gitu. Belum lagi ketika sholat malam itu terus Rasulullah mendapatkan ayat ini kan Rasulullah terisak-isak sampai basah kuyup gitu kan, jenggotnya basah kuyup sampai sujud gak bangun-bangun, sampai Bilal nyari sampai dibangunin Bilal terus diminta karena udah ditunggu untuk sholat subuh kan. Jadi sujud yang panjang ini juga mengandung hikmah tersendiri karena Rasulullah sangat ayat ini benar-benar ayat yang indah gitu sehingga Rasulullah tidak ingin bangun dari sujud
Bahkan sampai ditunggu Bilal untuk Rasulullah segera mengimami sholat subuh. Itu sedikit tambahan sharing aja sih dari saya. Sekali lagi terima kasih Bang Syafiq udah sharing ayat ini, dan juga Mbak Faizah, Mbak Nifah, Mbak Siti, terima kasih. Saya kembalikan. Silakan Mbak Faizah, Bang Syafiq. Ya, makasih Pak Heru tambahannya. Iya, makasih Pak Heru untuk sharingnya di sini. Ceritanya ada juga yang hampir sama nih yang di Eropa ya, langit Eropa nih. Dari Mbak Rahma, Aiman, Masya Allah terasa sekali nih tafakur alam tinggal di Eropa saat musim panas. Malam masih terang, ada siluet di langit, belum gelap sempurna, hanya 5 jam saja. Siangnya sangat lama, 19 jam. Ya, nggak kebayang juga ya kalau misalnya tiap hari kita matahari full ataupun malamnya panjang ya, bisa-bisa antara nggak tidur atau nggak kerja harian. Tanpa terasa ini udah hampir jam 7 juga nih. Kita mungkin bisa langsung mendengar dari Kak Syafiq nih untuk closing statement-nya, Kak. Nasihat penutup. Sebenarnya menarik sekali nih diskusinya ya. Cuma karena udah jam 7 nih. Closing statement ya. Sebenarnya udah sih tadi. Tapi nggak apa, saya ulangi lagi aja sih. Jadi ya sebagaimana quote yang di-sharing di player yang sudah dibagikan, dan juga tadi saya sampaikan kembali di penutup saya, dan sekarang saya akan reinforce lagi lah gitu ya, bahwa ayat yang Allah turunkan itu nggak cuma ayat Quran, tapi juga ayat di sekitar kita. Maka mulailah sejak hari ini, coba mulailah belajar, melatih diri, diriadohin, dilatih dirinya untuk belajar membaca ayat-ayat yang ada di alam. Kalau kita bisa dengan serius, dengan konsisten membaca ayat-ayat yang ada di alam, insya Allah iman kita dalam hati ini akan juga bertambah, dan mudah-mudahan itu menjadi perantara pertolongan kita di akhirat nanti, karena keimanan kita itu sehingga menjauhkan kita dari api neraka. Kita aja mungkin, Mak. Makasih banyak Kak Syafiq untuk sharing-sharingnya. Di sini saya coba bacakan beberapa rangkuman ya, summary juga ya. Tadi yang dari Kak Syafiq sampaikan. Yang pertama tuh Kak Syafiq menjelaskan tentang pentingnya kita untuk bisa menjadi ulil albab ya, akal yang tidak terisi dengan distraction. Dan juga caranya itu dengan seperti apa? Dengan banyak-banyak zikrullah dan juga membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Zikrullah dengan mulai berdoa ya, untuk memulai aktivitas dan juga mengakhiri aktivitas, dan juga perbanyak mempertanyakan ya apa, dari mana dan kenapa, dan juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Semoga dengan mengikuti story morning ini semakin menambah keimanan kita dan juga mengajakkan kita untuk semakin bisa bertadabur ya dari kehidupan kita sehari-hari, pagi hari hingga malam hari, dan menambah keimanan. Ya, insya Allah. Dan di sini saya selaku mewakili ya teman-teman NAK Indonesia penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan buat teman-teman semua yang telah hadir. Dan sebagai penutup, mari kita mengucapkan sholawat sebanyak 3 kali. Dan juga doa penutup akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak untuk Kak Syafiq dan teman-teman semua yang telah hadir. Baiklah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir buat rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang salah saya mohon maaf. Amin, amin. Jazakallahu khairan Bang Syafiq. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih.